kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi dengan tema pencemaran lingkungan. Nah, sebelum kita membahas mengenai pengertian dari pencemaran lingkungan itu sendiri, mari kita coba memahami pengertian dari kata lingkungan terlebih dahulu. Pada dasarnya lingkungan adalah kesatuan atau kombinasi ruang antara sebuah kondisi fisik dan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, seperti benda, tanah, air, dan juga makhluk hidup. Termasuk perilaku makhluk hidup itu sendiri yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan juga kesejahteraan manusia. Nah, atas dasar itu teman-teman, komponen dari lingkungan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, setelah kita sudah mengetahui pengertian dari kata lingkungan, sekarang kita ke pengertian pencemaran. Pencemaran itu adalah setiap kegiatan atau tindakan dimasukkannya segala sesuatu ke dalam lingkungan yang menyebabkan dan mempengaruhi kualitasnya turun dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya akibat tindakan dan perilaku manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencemaran itu berkaitan sangat erat dengan lingkungan. Sehingga bisa kita sebut bahwa pencemaran lingkungan itu pasti terjadi karena perilaku manusia terhadap lingkungannya itu sendiri. Sekarang kita akan menjelaskan jenis-jenis pencemaran berdasarkan lingkungan yang terkena pencemaran, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama, pencemaran air. Peristiwa atau pencemaran air adalah peristiwa atau tindakan masuknya atau dimasukkannya suatu polutan atau bahan pencemaran ke dalam air. Hal ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan terjadi, karena bagaimanapun juga kita semua butuh air yang bersih atau tidak tercemar agar air tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun juga teman-teman, dampak dari pencemaran air. Pertama, menurunkan jumlah oksigen. Air yang sudah tercemar akan menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air, sehingga tumbuh-tumbuhan dan dalam air kesulitan untuk berfotosintesis dan kadar oksigen menurun. Yang kedua, merusak ekosistem air. Makhluk hidup yang hidup dalam air yang sudah tercemar akan tidak bisa untuk bertahan hidup, misalnya karena sumber makanan ikan dan makhluk hidup air lainnya jadi berkontaminasi oleh senyawa dan komponen lain, sehingga rantai makanan dalam air tersebut akan terputus dan makhluk hidup akan sulit bertahan hidup. Kemudian yang ketiga, mengganggu atau menurunkan produktivitas tumbuhan. Nah, untuk melakukan sebuah fotosintesis, tumbuhan memerlukan air. Namun, teman-teman, jika yang terserap oleh tumbuhan adalah air yang sudah tercemar atau yang sudah kotor, maka jelas-jelas akan mengganggu proses fotosintesis tersebut. Yang kemudian yang keempat, menyebabkan dan menimbulkan wabah penyakit. Kemudian air yang sudah tercemar merupakan air yang sudah tidak layak lagi untuk kita konsumsi. Oleh karena itu, menggunakan atau berinteraksi langsung dengan air yang tercemar bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian yang kedua itu pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan kegiatan tercemarnya udara normal dengan polutan
meskipun teman-teman udara tidak terlihat, namun udara dapat kita rasakan, kita hirup keberadaannya. Kemudian ada pun juga dampak-dampak dari pencemaran udara. Pertama, terjadi hujan asam. Kemudian yang kedua, efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi akibat suhu bumi yang meningkat akibat dari meningkatnya karbon dioksida atau CO2 dan juga karbon monoksida atau CO di atmosfer. Kedua, zat tersebut menghalangi panas bumi sehingga panas bumi tetap berada di bumi atau yang bisa kita sebut sebagai pemanasan global. Kemudian yang ketiga, menipisnya lapisan ozon. Kadar CFC atau yang bisa kita kenal sebagai freon pada kulkas dan AC atau air kontinuer itu mempercepat menipisnya lapisan ozon. Semakin banyak CFC yang dilepaskan di udara menyebabkan semakin cepat juga lapisan ozon bumi akan menipis. Ini adalah dampak pencemaran dari udara. Kemudian yang ketiga itu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kegiatan atau peristiwa masuknya polutan ke dalam tanah, baik polutan berupa daratan maupun cairan. Mungkin beberapa dari kalian berpikir kalau pencemaran tanah ini tidak memiliki dampak begitu besar seperti pencemaran air dan juga pencemaran udara. Namun kenyataannya teman-teman, pencemaran tanah ini sangat berdampak kepada kehidupan kita. Dengan limbah dapat menyebabkan peluang gagal panen semakin besar karena tidak ternutrisi dengan baik. Ini berdampak kepada para petani yang terdapat di daerah Kudang Semasih. Kemudian yang ketiga menyebabkan berbagai penyakit. Pada umumnya tanah yang tercemar akan menghasilkan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Selain itu juga dapat menyebabkan terjadinya bioakumulasi di mana kita secara tidak sadar memakan hasil sayur atau daging yang terakumulasi oleh polutan. Kemudian terakhir memicu adanya pencemaran lain. Tidak hanya itu teman-teman, ternyata pencemaran tanah bisa menyebabkan pencemaran lainnya, yaitu pencemaran air. Air yang tersedap di dalam tanah akan tercemar akibat tanahnya itu sendiri tercemar, sehingga air pun juga akan ikut tercemar. Dan juga pencemaran tanah akan menghasilkan gas-gas yang tercemar yang akan dilepaskan di udara sehingga menjadi polutan pencemaran udara. Nah, mungkin sampai di situ dulu penjelasan saya atau materi saya mengenai pencemaran lingkungan. Kalau para teman-teman yang bertanya bisa diskusikan bersama. Ya, dipersilakan kepada saudara Presiden. Baik, terima kasih. Jadi yang pertanyaan di sini kan kita membahas tentang materi pencemaran lingkungan. Jadi pertanyaan saya di sini, jadi sanksi apa yang didapat apabila kita melakukan pencemaran lingkungan dengan sembarangan? Jadi itu saja. Jadi ada sedikit saya mau tambahkan. Jadi sebelum pemateri menjawab pertanyaan dari saudara Sudiono, saya mencoba sedikit menjawab ya. Nanti ketika salah ya pemateri bilang salah atau gimana, nanti pemateri teruskan ya. Kalau menurut saya ketika ada orang melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan, sanksi yang dia dapat otomatis dia dikenakan sanksi ya, karena ada undang-undangnya. Ketika kita membuang sampah sembarangan, maka ketika kita menemukan orang, langsung kita lapor kepada pihak yang berwajib ya, di suatu daerah. Nah, nanti di situ akan diberikan
sanksi yang setimpal, apakah dia diberikan sanksi sosial, misalnya dia membersihkan kembali yang dia misalnya dia membuang sampah, kemudian dia disuruh untuk dipungut, itu adalah salah satu sanksi sosial. Kemudian ketika misalnya dalam ranah besar, misalnya perusahaan, ketika dia melakukan pencemaran, maka akan kita sebagai masyarakat kita melapor ke pihak berwajib, nanti di ranah hukum baru dia akan dikenakan sanksi-sanksi yang setimpal. Misalnya dia dikenakan undang-undang hutan ketika dia membangun sebuah perusahaan di hutan tidak sesuai dengan anjuran pemerintah, begitu. Nah, mungkin cukup sekian pertanyaan saya. Untuk misalnya ketika sudah jelas ya materi yang jelas gitu. Ya, terima kasih. Ya, saya sudah bisa terima. Terima kasih. Nah, baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu dari saya. Terima kasih buat teman-teman sudah meluangkan waktunya datang untuk mendengarkan pemaparan saya. Semoga materi saya ini bisa bermanfaat kepada kita semua.